Mungkin boleh kawan-kawan sekiranya ini bantu di apa namanya, di share ya, di share ke tadi beberapa narasumber. Silahkan. Dan mana ya? Oh, sorry sebentar. Oh, saya undang dulu deh sebagai konfirmasi juga. Iya, silakan ya. Buat kawan-kawan tadi karena terputus, saya tunggu beberapa menit. Belum live lagi pihak narasumbernya, hostnya. Jadi saya coba live kan, saya konfirmasi juga Sambil nunggu belum aja ada lah kabar. kita lihat dulu nanti mereka datang atau enggak. Iya, aku belakangan ini juga memang lagi banyak enak asik menyimak ya. Jadi tidak banyak mikir, jadi enjoy aja sambil ketawa-ketawa dengerin Bu Uti yang tarik napas nggak ada putus-putus. Jadi saya yang ngap-ngapan malah. Ini kapan tarik napasnya ini orang? Ya, sambil nunggu boleh silakan yang mau naik dulu ya. Ini inisiatif aja karena konfirmasi sama Kang Satria belum ada kabar, saya telepon tidak diangkat, saya WA juga belum ada tanggapan. Jadi biar diskusinya tetap berlanjut, saya coba live kan. Aduh, saya ngeser-ngesernya boleh ikhwah ya. Ada yang bisa bantu share ke saudara kita tadi narasumber, bolehlah di-sharein ya. John, bantu share sama Bu Uti, John. Susah aku. Oh ya, ini. Ya, wabarakatuh. Selamat malam Bang Ya. John. Mati ya? Aduh. Iya, nggak tahu, saya tungguin belum live juga dan konfirmasi juga belum ada tanggapan. Sama. Makanya inisiatif aja. Tipin. Cakep banget. Saya tunggu 1 2 3 menit. Aku ke chat ini deh, Teh Khadijah dulu. Iya, boleh di-share juga sekalian. Ayo. Ikutin Selamat Raharjo. Oh, siapa namanya? Khadijah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwan, kita masih menantikan ya room yang tiba-tiba rungkat ini. Sudah dibangkitkan kembali di tempatnya Stad Alif. Kita akan hajar terus pakai selaber itu, terjemahan yang terbaik. Karena terjemahannya mengikuti kaidah Islam. Bagus. Lama nih Ustin Natal. Bang Kores. Assalamualaikum Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina Suryatno Tomia. Tomia Bang, Tomia. Naam. Di Ambon Bang, Ambon. Masya Allah. Sama Ahi Syueb berarti. Oh, Suheb orang Ambon juga ya? Ternate dia. Oh, Ternate, Maluku Utara. Lanjut. Siap, ini kita masih nanti nungguin. Ya, nanti saya sambil menunggu, kalau memang beliau udah masuk biar saya turun saja. John, kondisi sudah aman untuk berbicara, tidak noise lagi? Mic-nya ditutup Bang. Si John. Tadi nyasar ke room Bang Zuma yang ada Joselnya Bang. Oh. Natal mungkin sibuk ini kali ya, nggak tahu. Lagi ke WC kali.
Ya didaur ulang dulu, daur ulang. Dijadwalin ulang lagi nggak apa-apa kali sambil nunggu. Bu Utinya mana Bu Uti ya? Baik. Selamat pemiru. My Bre Junet. Uti Watimena, Uti Watimena. Kalau Famuwatimena itu di Maluku banyak. Nanti Banyak gini yang aja karena Famuwat- John Peternya nggak bisa apa bantu lama-lama Bu Uti gitu kan, banyak diemnya. Jadi kayak dikeroyok, kasihan Bu Uti digebugin. Roti kehidupan aja nanti gantiin ya. Dia berapa kali sih minta naik tadi, cuma aduh, bentar. Mana ada suara akuk double. Enggak Orang double. si framing tidak usah dikasih ruang lagi, kenapa? Aduh, jangan, kalau minta ngeband Tritung kayak gitu jangan ke Akuk, Ikhwan. Akuk semua Tritung Akuk makan. Oh, ini Aki Marwanto Alwi juga Ternate. Nggak tahu Ternatenya di mana, cuma isunya bilangnya dia di Ternate. Oh, Ternate. Mungkin di Gamalama mungkin. Mungkin. Atau di Bacan, Tedore. Iya, John sama Buti sebenarnya beda. Aki DK Gamers. Kalau Bang Kores di Jakarta ya? Bukan, Akuk di Bali. Oh, di Bali. Kalau Dewata. Iya. Live nggak di YouTube, Bang Kores? Ini lagi live ini, cuman ya biasa, masih nungguin. Oh, Coba naikin aja tuh si roti apa kematian. Request. Sambil nunggu Kasih kita aja jalan dulu aja nggak apa-apa. Kurasa Ibu Uting nggak ada lagi tuh. Ya request aja buat lanjut nggak apa-apa. Roti kehidupan mana request? Ya, kasih naik itu roti kehidupan. Daripada YouTube gue sepi. Ya sambil ini aja apa jalan dulu aja nggak apa-apa. Sambil nunggu narsumnya yang tadi. Oh, Tadi katanya pengen bicara mana roti kehidupan. Saya nggak bisa nyari lagi. Ada di bawah dia tadi nggak? oke Mas. Sia, Ukti Odijah menyusul dalam 5. Roti kehidupan sudah request? ayo lanjutin Bang dulu saja Kores. Belum nongol soalnya di sini. Bang John, mic-nya ditutup. Ini ada nama Tante Ica nakal lagi. Aduh. Oi. Itu buka. Kenapa? Biasanya kalau lagi turun komal dia open ada pipo langsung minta naik gitu. Mana roti kehidupan tadi katanya mau diskusi, mana naik sini cepetan. Biar kita Nggak ada, mulai udah ini keluar, dia kelamaan udah pindah. jedanya. Oh, lah ini. Kalau ke band takut gua loh. Ya wis lah kalau memang nggak. Ya kalau memang sekiranya perlu tema baru, ya kita bikin tema baru mungkin gitu ya.
Kalau Iya narasumnya boleh. ganti. Jangan diap roti kehidupan biarin supaya panas dia di bawah. Syukurin aja. Jangan diap. Oh ya udah. Jangan diap. Ini ada Kokoh ini yang muslim ya? Kristen yang lain aja yang diap. Jangan diap dia, jangan Sebentar diap, aku- biarin aja udah. Enggak. Ini siapa dulu, aku Kokoh dulu siapa? Maaf. Yang diap. Apa way up. Lagian enggak ini juga, enggak request juga kok. Enggak. Malam Kokoh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oh dari muslim ya? Iya, Aduh, di Natal sih. sudah bergabung. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah siap. Iya, calon-calon apologet kristologi. Siap. Aduh, ini apa request kok namanya Nabi Kambing? Enggak ah. Nabi kambing, ada begitu. Namanya kurang enak. Mana Bu Uti satu lagi? Masih mau naik nggak? Nih di kok. Pada tahu versus saya kiamat bisa plus Vergudok udah ada 3 kali Vergudok. Nangis dia. Ada Buntutnya di bawah selangkangan itu lari. Bu Uti bisa gimana caranya? Gimana? Bu Uti bisa naik tuh gimana tadi caranya? Bu Uti bisa naik. ya nempel kali kayak cicak bang Ores. Iya tadi Bu Uti kan bisa naik tuh. Dia dapat dari mana? Heeh. Oh, Jangan dinaikin roti kehidupan, jangan dinaikin, biar Nggak tahu. panas dia di bawah. Biarin aja udah. Kenapa nabi kami jadi naikin aja? Salif naikin aja supaya aku ada makanan. ya udah. Ini loh, pengen tahu sekuat apa dia ngerusuh. Ya udah. Pengen tahu tuh. Ada yang ngalah dulu salah satu ini Ahi. Iya kayaknya mau Oh, udah nggak dinaikin. ada. Ini buktinya Udah nggak nggak jadi ada naik juga. ya. Nggak seru Gak tahu nih kalau Uti ada Khadijah bukti gimana ya? nih. Buktinya Ada nggak di ada, bawah nggak nggak dia? nggak asik nih. John udah di share La belum John? ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Udah aku share. Udah. Lu nggak ada nomor Dan HP-nya ya? Gua tuh kan ada nomor HP-nya ya. Udah aku share tapi nggak tahu ini akunnya yang cuman ada satu di akun, nggak tahu akun yang tadi akun yang mana dipakai. Tanya dulu ke Uti. cari dulu Bang John. Ntar aku cari. Ya sambil nunggu sebatas informasi aja buat kawan-kawan semua. Ini adalah kelanjutan dari diskusi yang terputus di roomnya pengamat debat karena roomnya tiba-tiba rungkat dan kita sedang konfirmasi namun belum ada kabar. Akhirnya kita coba inisiatif untuk live-kan di sini dan melanjutkan tema yang tadi sedang berjalan. Ini Bu Uti sudah datang. Mohon Ya, untuk ikhwah kita salah satu ya. Oke. Sokorin. Bu Uti naik sini di roomnya Ustadz Alif. Ya ini Naik, udah Bu naik Uti. nih, udah request, Gak tahu tiba-tiba ini juga kita pada bingung yang muslim. Oke, siap. Salah satu turun. Ya. Ada yang bisa bantu timer? Salah satunya. Ini Bu Uti udah request ini. Silakan, ada yang mau turun? Iya, saya yang turun bang. Iya, siap. Silakan. Maaf ya. Roti kehidupan gak dapet dialog. Lu salah. Oke, sebentar ya Bu Uti. Kalau di sini roomnya nggak bisa digede-gedein ya. Itu waktu Tetap itu kalau nggak begini salah adanya. roomnya bisa sampai 9 loh. Oh itu lain ini lagi. Nggak, di sini saya nggak bisa ngutak-ngatik roomnya gedein kecilin apa per orangnya itu loh. Oh. Koko bisa, Di pengaturan nggak ada yang ada, bisa kan? bantu timer ini? Laptopku bisa nggak ya masalah laptop sebentar deh. Aku ada laptop. Ya roti Bisa kehidupan dong. marah roti kehidupan. Syukurin. Roti kehidupan nggak dialog. Syukurin. Lu nggak bisa bantah pas gua ngomong nanti. Syukurin. Sebentar. Kepanasan laptopku terus dia lagi dari tadi di kehidupan, bawah. Bang.
Ya, narasumber sudah kembali ya. Format yang tadi sudah utuh kembali. Ada Buti dan Bang John Peter, juga dari pihak Kristen, juga dari pihak narasumber Muslim. Ada Ukti Natalia Iriana atau Ukti Khadijah beserta Slamet Raharjo atau Kang Kores. Ya, Kita ini akan segera mulai. aku ganti dulu. Aku bermetamorfosis dulu. Jadi ini Perah siap, Istar. siap. Ya, aku turun yang ini ya. Sebentar ya Bang ya, laptopnya lagi kunyalakan. Oke. Biar kita sama-sama kerja di sini. Ini masalahnya laptopnya lagi bermasalah, masalah wifi-nya kagak ada, ngilang mulu, udah diotak-atik. Cuman coba deh pakai timer biasa. Buti cek sound. Mana Kores udah di up kok? Oh, udah diterima, kenapa masih belum? Ntar dulu lagi diganti, dia ganti Oh, akun. udah. Yuk lanjut aja yuk. Nah, ini baru udah up. Cek. Oh, sorry. Ya, siap. Cepet amat Bang Kores. Iya dong, kita main satu-satu. Yesus itu utusan apa? Enggak naik, syukurin. Yesus itu utusan apa Allah katanya? Apa Tuhan? Yuk, kita pakai timer, ayo. Oke, satu Sabar, sesi Bang, ini sabar. mungkin saya bantu dulu, nggak apa-apa ya. Saya bantu dulu, nanti berikutnya Koko ya. Saya soalnya mau ada kerja dulu gua nanti sebentar, mungkin jauh dari perangkat, jadi ini saya oh udah siap. Oke. Ntar dulu sebentar, ini laptopnya masih muter. Ya udah disiapin dulu aja. Nanti sampai benar-benar dia pastikan tidak ada kendala satu putaran gitu. Aman. Oke, sementara aku ini dulu. Tadi bagian siapa ya tadi ya? Diulang aja bagian Muslim. Tadi kan pas Ukti Iya, maksudnya. Khadijah Oke, pas siap. ngomong. Ayo Bang Kores, 3, 2, 1, silakan. Ya, kita reset waktu aja ya. 6 menit waktu berjalan dari pihak Muslim saat ini. Aduh, cek suaranya Buti kurang kenceng. Buti Aduh. kondisikan dulu suaranya. Start from the beginning. Kondisikan dulu itu suaranya. Ya, mulai dari awal. Enggak, Iya, suaranya iya, dulu iya. itu Halo. Buti. Maksudnya kurang keras, nggak sekenceng tadi. Ya, halo. Oke. Sambil nunggu Gini, pihak bro, timer. bro, sebelum dimulai itu ada roti kehidupan mau naik dia. Apa saya turun Bu Uti ganti dengan roti kehidupan? Ya, rusuh dah, kagak enak banget namanya itu orang. Mana nggak ada request juga? Enggak request dia. Enggak. Turun aja Bang John. Kalau ini mah Ya, Enggak, dia kalau dari roti tadi juga kehidupan nggak request. kalau mau dia naik, kita kasih kesempatan. Iya, nanti kalau pas lagi jalan boleh lah kalau mau ganti narasumber. Ya, kalau memang sudah dia Ya udah. minta, saya turun dulu, kasih kesempatan dulu untuk yang muda-muda. Dia udah rekat aja. Nggak ada request. Dia mah cuman ini doang, ganggu konsentrasi aja. Loh, dia turun jadinya. dia mau diganti John, sama nggak usah. sini. Ketakutan lah John. Oke lah, saya coba ini ya. Oke, Nggak ada request, nggak ada request di sini, nggak ada. Ayo kita mulai. Ya udah ayo gas aja, gas yuk. Iya. 6 menit. Ya, silakan dari pihak Muslim, waktu akan berjalan, nunggu Ya waktu udah. akan berjalan ketika Tadi ya. berbicara. Oke. Saya sebentar nih timer. Mulai dari awal aja. Ya, lanjut. We start from the beginning, oke? Oke, Ukti Natal siap-siap ya. Ini aku dulu. Nah, jadi untuk pertanyaannya siapa namanya? Tadi soal mendatangi neraka. Nah, ini ya mendatangi neraka. Cuma kenapa yang bagian sininya dipotong? Kemudian kami akan menyelamatkan. Duh, jadi keselamatan Islam itu di dunia dan juga di akhirat.
Nggak ada orang Islam selain Yesus. Nah, ini Yesus di sini. Matius 7:21 lah ya. Ini udah apa ya? Ini adalah kelemahan dari kekristenan. Bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi setengah orang Kristen itu akan masuk neraka dan gak bisa keluar lagi kalau udah masuk neraka. Jangan jualan keselamatan ke dalam Islam. Gak bisa, Bu Uti dan John ya. Lalu kemudian soal konteks-konteks, Bu Uti ngejelasin konteks, Bu Uti. Islam dan Yesus itu nggak ngerti konteks yang dimaksud sama Bu Uti. Nggak ngerti Yesus sama Islam itu, serius. Jadi jangan sok lebih pintar daripada Yesus lah, Bu Uti. Sama ini juga ya. Allah ini yang tadi yang aku dibilang tuh bohong. Ini Wahyu 3:12, perhatikan ini Wahyu 3:12. Ini kan TB, kalau TB kan di sini Allahku tuh. Ini juga Wahyu 3 nomor 2. Di sini kan Allahku tuh kalau TB, tuh Allahku. Nah, gua nggak mau pakai TB, gua pengen TL, pakai TL. Nah, kalau TL apa? Pemandangan Tuhanku. Tuhannya siapa? Tuhannya Yesus. Wahyu 3 nomor 2 gitu. Yesus punya Tuhan. Mau gimana? Mau dibantah? Kok menyembah sesuatu yang punya Tuhan? Sama ini juga ya, firman menjadi daging. Buti coba dong dipikirin, kok bisa-bisanya firman yang adalah Allah ini takluk kepada daging gitu kan? Bukannya di dalam Ulangan dan juga di dalam Keluaran Tuhan udah bilang kalau yang lihat dia pasti mati. Ini kok dagingnya nggak mati? Coba dipikirin dong, kalau itu Tuhan, kenapa nggak mati itu si daging? Berarti apa? Lagi-lagi Tuhannya kalah. Itu Buti. Sama ini juga ya, Ukti Natalia kan itu sudah di tangan Yesus kan, sudah dibaptis loh. Kok bisa-bisanya Tuhannya Kristen ini kalah sama Islam? Itu harusnya dijawab, Buti. Ngapain menuhankan sesuatu yang kalah terus gitu loh? Sama kematian kalah, sama Islam kalah, sama apa lagi? Terjemahan kalah gitu. Sama daging juga kalah. Ngapain disembah kalau kayak gitu? Silahkan Ukti Natal. Udah itu aja. Oke, makasih Bang Kores. Aku lanjut ya. Nah, ini tadi aku soalnya ngomong kan sempat kepotong tadi ya di room sebelumnya. Jadi ini aku lanjutin aja tadi. Nah, jadi Bu Uti tolong ya disebutkan ya Bu Uti, tolong disebutkan mana pengakuan Yesus kalau Yesus itu adalah Tuhan, karena Bu Uti bilang banyak banget dalilnya. Dan jangan lupa dikembalikan lagi dengan apa yang sudah Tuhan janjikan antara perjanjian Tuhan dan juga Abraham beserta keturunan-keturunan Abraham. Dan juga Bu Uti ya, Bu Uti perlu baca juga di kitabnya Bu Uti, Bilangan 23 ayat 19, di situ dibilang Allah bukanlah manusia. Dan juga Bu Uti seperti pertanyaan yang di awal tadi, Bu Uti kan bilang Natali jadi mualaf gitu ya. Gimana ceritanya dibandingkan gitu, diperdebatkan lah kemualafan Natalia dan juga kemurtatannya Bu Uti, kan seperti itu intinya. Nah, jadi gini Bu Uti, karena di Bilangan 23 ayat 19 di situ juga ada pernyataan bahwa Allah bukanlah manusia. Dan saya pun melihat secara detail gitu loh, gimana Yesus di Matius 21 ayat 18-19. Di situ Yesus tuh manusia banget, bukan 100% manusia, 100% Tuhan. Tapi di situ Yesus kelaparan. Nah, saat Yesus kelaparan nyamperin pohon ara, dikirain ada buahnya, ternyata di situ Yesus yang ibu sembah sebagai Tuhan, ternyata dia kena prank. Dia nggak tahu ternyata nggak ada buahnya, udah kelaparan. Ternyata juga dia nggak bisa makan di situ karena dia kirain ada buah, ternyata nggak ada. Nah, jadi itulah salah satu ya Bu Uti dari sekian banyak alasan yang membuat saya berpikir ini memang 100% manusia, tidak ada 100% ketuhanannya sama sekali di situ. Jadi sudah jelas saya tidak mau berdoa kepada Tuhan yang tidak maha tahu. Karena kalau saya lagi punya masalah, berdoa kepada Tuhan yang tidak maha tahu,
bisa-bisa saya akan terjerumus. Nah, dan di saat saya kalau kelaparan, saya juga berdoa kepada Tuhan yang juga sedang kelaparan. Nanti saya mau makannya seperti apa? Masa saya rebutan makanan sama Tuhan? Masa saya pergi bareng makan sama Tuhan? Gitu kan nggak mungkin ya. Jadi itu alasan-alasan saya, sedikit alasan seperti itu Bu Uti. Nah, jadi sangat jelas sekali sebenarnya kalau di sini kita mau jujur dengan apa yang tertulis di Bible, ya sudah, tinggal diikuti saja. Maka otak dan kenyataan juga nggak akan membuat kontradiksi gitu loh. Jadi tinggal silakan dijawab Bu Uti, mana dalilnya Yesus mengaku adalah Tuhan. Oke, waktu habis. Mau Selanjutnya ganti Koko timer, sudah Mak? bisa. Iya, Bisa. udah bisa Sebentar ya. saya ini dulu. Waktu 6 menit. Sebentar, untuk kedua saya on cam narasumber. dulu. Oke, Ya, mohon. ini dimulai dari sekarang. Pihak Kristen silakan. Ya, Ya, Kristen silakan. Jadi ya saya dulu ya. Jadi istilahnya muter-muter ya kan, kamu sendiri yang saya bilang kalian itu yang kena masuk jebakan. Kalian memakai Yohanes 10 ayat 28 ya, dan aku memberikan hidup yang kekal. Saya udah kasih tahu pemberi hidup yang kekal di tempat Anda itu Allah semata, nggak ada yang lain. Lalu kan saya udah bilang, kenapa kalian mengatakan yang di sana boleh Tuhan, yang di sini enggak? Yesus kan mengatakan sama kamu, Natali, kalau kamu nggak percaya bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri, kata Yesus. Ya, pekerjaan itu apa? Nah, ini pernyataan Yesus langsung. Dia memberikan hidup yang kekal. Iya kan? Hidup yang kekal itu bukan kelasnya manusia. Itu yang harus Anda ketahui, pakai dong logikanya. Makanya aku bilang, ya makanya kenapa bisa kamu jadi mualaf. Terlubung itu belum dibuka di matamu, jelas-jelas dipandang mata itu. Ya, Yesus memberikan hidup yang kekal, kamu masih nanya gitu loh. Ya, nih ada lagi nih ya. Allah mengatakan gini ya. Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka, karena sungguh kekuasaan itu seluruhnya milik Allah, katanya kan. Dia maha mendengar, maha mengetahui, iya kan? Ya, dia maha mendengar, maha mengetahui, dia katakan gitu ya. Nah, kamu bandingkan di dalam Matius 24 ayat 30, Matius 28 ayat 18, Markus. Ya, Yesus itu mengatakan segala kuasa telah diberikan kepada aku baik di bumi maupun di sorga. Tempat kamu nih jelas dikatakan nih ya. Segala kekuasaan itu adalah milik Allah nih, Yunus 65, baca deh. Dan janganlah engkau Muhammad sedih atas perkataan mereka, sungguh kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Matius 28 ayat 18, segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di bumi maupun di sorga. Lalu Yesus di dalam Yohanes 17 itu yang kalian gadang-gadangkan, segala milikmu adalah milikku, kata Yesus. Ya masa di sana Tuhan, sini kagak boleh gitu loh. Masa kamu masih bertanya? Bahkan Yesus tadi di dalam Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa, dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Lalu apa dia ngaku? Aku dan Bapa adalah satu. Masa kamu mengatakan yang begini bukan ngaku Tuhan? Nah, lalu ya, Anda mengatakan bahwa Anda akan diselamatkan dari neraka kekal. Itu kontradiksi seperti yang saya baca di sini. Al-Kahfi 2 sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Pertanyaan saya, bagaimana ada ayat kontradiksi begini? Ketika sudah di neraka kekal itu nggak bisa pindah-pindah. Ya kan, ketika di sorga ya dia kekal, nggak pindah-pindah. Ya, itu pertanyaan saya, kamu harus jawab. Bagaimana mungkin Allah tidak mengetahui bahwa yang dia katakan bahwa ya, telah kafirlah orang mengatakan Isa adalah Tuhan, sedangkan Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, gitu kan. Itu bukan perkataan Yesus. Ya, lagi yang bukan perkataan Yesus, itu perkataan Musa ya untuk bangsa Israel. Ya, Yesus itu Tuhan. Itu sudah berapa tuh saya kasih tuh? Dari kitab Anda sendiri. Kitab Anda sendiri ini otoritas Tuhan lah. Kenapa Yesus sama persis? Bahkan dikatakan gini ya. Ya, bahwa Allah katanya ya
Dia akan membangkitkan orang dari dalam kubur, katanya, akan membangkitkan orang mati. Dan Yesus mengatakan yang berkuasa membangkitkan orang mati itu adalah Dia. 5 kali di dalam Alkitab dia mengatakan, dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 39, 40 Anda baca itu. Ya, jadi jangan nanya mana Yesus mengaku Tuhan. Ya, lihat aja di kitab Anda sendiri. Kuasa keilahian di tempat Anda itu Yesus yang punya. Buset dah gitu ya. Silakan Pak Peter. Silakan Pak. Kemarin itu, ya. Jadi kemarin itu si mualaf ini, si Natalia ini bertanya, saya tanya kepada dia, siapa juru selamatmu? Saya tanya kepada Natalia. Dia bilang semua nabi itu membawa juru selamat, membawa keselamatan. Di mana tolong tunjukkan ayat satu aja perkataan salah satu nabi yang mengatakan bahwa keselamatan itu ada di dalam diri dia. Kau tunjukkan dulu. Karena keselamatan itu datang dari Tuhan, ya. Bukan dari manusia. Keselamatan itu berasal dari Tuhan itu sendiri. Ketika saya tanyakan kepada Natalia kemarin, dia tidak bisa menunjukkan ayatnya. Dia balik-balik kembali kepada Alkitab. Dia mengatakan bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Loh, ini yang menjadi suatu hal yang menggelitik hati saya. Kenapa dia meninggalkan juru selamat kalau dia percaya Yesus juru selamat? Nah, di sini yang membuat saya sedikit tergelitik dengan pernyataan dia. Jadi dia menyatakan juru selamat itu hanya Yesus, tetapi dia meninggalkan sang juru selamat itu sendiri. Jadi ya, kita kembali menggunakan akal pikiran hati untuk, karena manusia diberi akal pikiran oleh Tuhan untuk berpikir supaya smart, cerdas. Oke? Dilanjut. Ya, waktu habis. Silakan untuk saudara Muslim untuk menjawab dari Bu Uti dan Pak John Peter. Bang Kole siap? Oke, Ukhti Khadijah aku dulu ya. Oke, 3, 2, 1 silakan dimulai. Ya, jadi ini tunggu dulu kok jadi kenapa nih pencet-pencet. Nah, di sini ya kita lihat di mana ada juru selamat. Nabi berkata ya ini. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang juru selamat namanya Ehud. Dar. Terus di sini juga yang lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang juru selamat bagi orang Israel namanya Otniel. Dar. Apa ini? Pertanyaannya kok mudah sekali buat dijawab. Terus katanya Yesus membangkitkan orang mati. Itu janji-janji nanti, itu janji-janji caleg itu belum kejadian. Gak usah jualan yang belum kejadian. Kita lihat yang sekarang aja. Yesus lu kalah. Mau ngapa-ngapain kalah. Gitu. Ini sekarang kita Al-Kahfi kita lihat di sini. Al-Kahfi ayat 2 sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ini bicara sorga. Jadi bukan kontradiksi, tapi Bu Uti mikirnya kontrasepsi. Gitu yang ada. Hahaha. Lanjut. Terus ini segala kekuasaan milik Allah, betul. Nah, tapi kan Yesus diberi kuasa. Itu namanya apa? Tuhan yang diberi kuasa. Itu namanya kaum duafa. Tuhan yang dikasih kuasa oleh Tuhan yang lainnya namanya Tuhan duafa. Tuhan yang kekurangan, jadi harus disedekahkan kekuasaan oleh Tuhan yang maha semesta ini. Kan gitu. Lanjut lagi. Kenapa di Yohanes 10 nomor 28 gak boleh dituhankan? Karena uhti natalnya mu'alafah. Jadi ini Tuhannya kalah sama Islam. Kalau Allah gak pernah ngomong seperti ini, jadi Allah tidak pernah direbut. Nah, kalau ini kan kerebut ini. Seorang tidak akan merebut mereka dari tanganku, hoaks. Karena uhti Natalia sekarang menjadi uhti Khadijah. Itu mu'alaf, berarti sudah direbut. Masa Tuhan maha kerebut?
Kan gitu. Itulah jawabannya gitu. Ini gampang banget ini ngejawabnya. Ya udah, pertanyaannya sekarang aku kasih. Tuhan yang benar tidak mungkin dia omong doang atau omdo seperti di Yohanes 1 nomor 49 sampai 50. Di sini Yesus janji kepada Natanael. Dia janjinya begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Katanya begitu. Ini sampai tahun 2023 pertalit udah bolak-balik naik itu harganya. Natanael nggak pernah lihat Yesus turun. Nah ini kan omdo. Kalau bukan omdo silahkan dibantah. Thank you. Ukti Natal, tafadhol. Ya, Ukti Natal silakan. Oke, Waktu terus makasih berjalan. Bang Kores. Iya, makasih Bang Kores. Jadi gini ya, tadi udah disampaikan juga ya jawaban-jawabannya dari Bang Kores ya. Sebenarnya juga banyak ya di Kisah Para Rasul juga ada tuh. Musa di situ juga sebagai penyelamat gitu. Cuma karena memang Bang John Peternya itu juga tadi apa yang saya bicarakan berbeda banget dengan yang Bang John sampaikan. Bang John bilang Natali mengakui hanya Yesus juru selamat gitu. Nah ini udah nggak nyambung lagi nih sama apa yang aku bilang kemarin gitu ya, bahwa semua nabi memang diutus gitu. Semua nabi diutus, utusan-utusan itu membawa kabar-kabar supaya umat-umatnya itu bisa diselamatkan. Jadi seperti itu. Nah mengenai Bu Uti juga ya, tadi juga udah dijawab sama Bang Kores. Kekuasaan milik Allah, hanya milik Allah. Benar, memang itu benar. Dan juga kenapa masalah dibangkitkan? Yesus itu juga manusia gitu ya. Bahkan kamu Bu Uti juga percaya kan? Bu Uti malahan percaya banget dengan cerita yang dimana Yesus itu disalib gitu kan. Kemudian Bu Uti juga percaya di mana Yesus itu dibangkitkan. Jadi ada sesuatu yang lebih berkuasa untuk membangkitkan Yesus yang Ibu Uti sembah sebagai Tuhan gitu. Dan juga mengenai hakim ya Bu Uti bisa lihat juga di Yohanes 5 ayat 30. Di situ Yesus bilang, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi di sini Yesus mau ngapa-ngapain juga dia harus mendengarkan dulu dari apa? Dari ada yang lebih tinggi lagi yang sudah mengutus dia, dari Allah yang sudah mengutus dia. Coba Bu Uti baca ayatnya, Yohanes 5 ayat 30. Jadi nggak usah keluar-keluar kepedean karena Yesus itu bisa menghakimi, Yesus itu membangkitkan atau apa gitu. Karena udah nyata di Bible sendiri, di situ Yesus bangkit, tapi Yesus sendiri masih membutuhkan sosok untuk bisa membangkitkan dia. Dan untuk mengadili pun, untuk menghakimi, Yesus juga masih membutuhkan sosok di mana dia harus bisa nurut sama apa yang kehendak dari sosok yang mengutus dia, yaitu Tuhannya sendiri yang sudah mengutus Yesus. Jadi tolong dibedakan Bu, dan kembali ke Yohanes tadi ya, Yohanes 16 ayat 13 ya di situ, bahwa yang mengutus dan diutus itu berbeda Bu. Jadi cukup itu dulu. Cakep banget ini. Dari Sakti. Kristen untuk menjawab selanjutnya. Silakan Bu Uti. Asal comot 3, 2, ayat 1. ya psikologi ya sebentar. Ya, jadi asal comot ayat psikologi yang kedengarannya ada mirip-miripnya, ada nyambung-nyambungnya gitu kan. Kamu baca dulu dah ya konteksnya biar nanti aku terangin lagi ya mengenai juru selamat untuk siapa tuh tadi tuh. Elul apa siapa itu ya? Musa itu. Tolong baca lagi deh ya, ceritakan ke saya. Sepertinya harus ke sekolah minggu dulu ya. Juru selamat di situ apa dulu gitu kan. Ya, kamu lihat dulu ya. Lalu kalau di tempat kami ya, Allah itu memang dia penebus ya, Tuhan itu memang penebus. Nah, yang kalian ribut-ributkan bahwa Yesus kan saya udah kasih tahu tadi ya. Yesus itu memiliki kuasa di tempat Anda. Bahkan ya dikatakan bahwa Allah itu dialah yang akan membangkitkan orang dari dalam kubur. Nah, ini yang namanya hoax gitu loh. Kamu mengatakan tempat saya cuma ngeprank ya, cuma ngaku-ngaku doang. Enggak, Yesus nggak ngaku-ngaku ya. Karena memang dia sendirilah yang dia itu satu-satunya di muka bumi ini yang nggak ada kuburannya. Dia bisa membangkitkan orang mati ya kan di dalam Yohanes 6 ayat 39 ya. Saya bukakan ya, Yohanes 6 ayat 39 nih ya. Yohanes 6 kalau itu dimatiin dulu Pak. Nanti cuma habis buat baik itu ya. Sebentar Pak, tolong dimatikan. Tolong dimatikan. Ya, sebentar ya. Nih ya.
Yohanes 6 ayat 39. Nih ya. Dia katakan begini. Sebab itu nih ya dikatakan, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, kehendak Bapa adalah memberikan hidup yang kekal kepada Yesus, memberikan hidup yang kekal, dan hidup yang kekal itu ada di dalam diri Yesus Kristus, dan Yesus Kristuslah yang membangkitkan orang pada akhir zaman. Ya, sebab inilah kehendak Bapakku, ya kan, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yesus sendiri mengatakan, percaya dengan Dia kamu selamat, nggak percaya kamu dilempar ke neraka. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, Allah mengatakan Dia itu akan membangkitkan orang dari dalam kubur. Nah, tetapi ini kan bagaimana cara Dia membangkitkan orang dalam kubur? Ya, Nabi Muhammad setidak-tidaknya Dia memberikan kuasa kepada Nabi Muhammad untuk membuktikan ucapannya gitu loh. Tetapi kan ucapannya nggak terbukti gitu kan? Ya kan? Dan ini ya di dalam Al-Hajj 7, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya. Dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur, katanya. Tapi mana Dia? Nabi Muhammad bahkan nggak bisa membangkitkan orang mati ya. Kalau dia mendapat mujizat ya, mujizat untuk Nabi Muhammad membuktikannya aja nggak ada. Apalagi Allah gitu kan. Tetapi Yesus jelas ini pasti terjadi, karena Dialah satu-satunya yang bangkit dari kubur, karena Dialah satu-satunya yang membangkitkan orang mati. Lalu Anda mengatakan bahwa Dia menerima kuasa. Lalu Yesus mengatakan yang Dia terima kuasa itu ada dalam dirinya sendiri. Aku dan Bapa adalah satu. Bapa itu kan kehendaknya. Bapalah yang berkehendak untuk menyelamatkan umat manusia. Lalu Dia melaksanakan kehendaknya dengan mengutus firman-Nya. Firman yang ada di dalam dirinya sendiri, ya kan? Datang menjadi manusia. Itu saja masalahnya. Ketika Dia menjadi manusia, di dalam Galatia 2 dikatakan Dia mengambil, ya, mengosongkan dirinya dalam keilahiannya. Dia mengosongkan diri, menempatkan diri sebagai manusia, bahkan menjadi seorang hamba. Itu saja masalahnya ya. Jadi ketika Anda mengatakan mana dia ngaku Tuhan, ngaku semua. Ya, kedaulatan Allahmu itu Yesus yang punya. Bahkan Yesus mengatakan tadi ya di dalam Yohanes 5 ayat 30 ya. Anda baca itu ya, mana Yohanes 5 ayat 30 bilang apa lagi tuh ya? Yohanes 5 ayat 30. Nih ya, dia mengatakan ya. Ayat 30 ya, dan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakiman itu adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, balik lagi, inilah kehendak Bapakku, ya kan, memang Bapa yang berkehendak ya. Contohnya kayak saya gini aja, saya mau ngambil duit, saya mau makan bakso, lalu saya memerintahkan kehendak saya itu, saya mau, di kepala saya ini pengen makan bakso, lalu saya memerintahkan tangan saya untuk ngambil duitnya. Ya seperti itu, ya, tangan saya adalah tangan saya, kehendak Bapa, kehendak saya adalah saya gitu loh. Ya, Yesus itu kan firman-Nya Bapa. Susah-susah amat Anda ya. Makanya saya nggak bingung, Natali, kenapa kamu jadi orang terhilang seperti ini, iya kan? Karena kamu nggak ngerti sama sekali bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya, Dia mengatakan gini ya, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, sekarang kehendak Dia yang mengutus aku, apa kata Yesus? Aku datang dan keluar dari Bapa. Dia itu firman-Nya Bapa. Yohanes 17 ayat 5, sebelum Dia datang sebagai utusan, Dia ada dalam dirinya Bapa itu sendiri. Karena Bapa kami itu roh, tentu saja firman-Nya juga roh, hidup gitu loh. Bukan cuma perkataan-perkataan yang kalian sangka gitu loh. Ya, inilah yang kamu tidak mengerti sehingga kamu sesat jadinya. Ya, silakan Pak Peter. Silakan Pak Peter. Jadi intinya kemarin itu memang ketika saya berdiskusi dengan Natalia, kemudian saya ingin mengetahui kemampuan dia tentang Alkitab sehingga dia kabur dan melarikan diri dari juru selamatnya. Itu saya perhatikan. Ternyata ketika saya bertanya, Sister Natalia ini merasa ketakutan sehingga dia meng-kick saya. Karena apa? Karena
yang dipahaminya tentang apa yang dipelajari dari Alkitab itu ternyata masih minim. Jadi wajar ketika dia mengambil pilihan untuk menjadi seorang mu'alaf, itu saya maklumi. Karena kemampuan dia membaca tentang isi Alkitab itu ternyata hanya sebatas minimal. Seperti anak sekolah minggu. Jadi ketika dia meyakini Yesus adalah nabi, itu memang saya rasa wajar. Karena dia tidak paham betul tentang apa yang dia baca di dalam Alkitab yang seharusnya menjadi keselamatan di dalam hidupnya. Tetapi itu adalah pilihan Natalia, itu semua adalah haknya, kita serahkan semuanya kepada Natalia. Berhubung karena waktu, lanjut. Ya, waktu habis, silakan untuk Muslim menjawab. Sebelum berlanjut, ini apa namanya, fokus pada timer. Bu Uti, kita waktu sudah 6, jadi biarkan waktu tetap berjalan, akan dihentikan kecuali ada kendala teknis, itu aja, fokus timernya. Ya. Oke. Saya minta maaf ya. Siap, lanjut. Ayo, untuk Yam. Bang Kores, itu tadi siap ya. 3, 2, 1, silakan dimulai. Ya, jadi ditanya oleh Bu Uti, bagaimana cara Allah membangkitkan orang-orang yang itu udah ditanya oleh kafir-kafir Quraisy terdahulu. Jadi memang nenek moyangnya Bu Uti sudah bertanya yang seperti itu. Lalu Rasulullah menjawab, bagaimana? Wahai Rasulullah, bagaimanakah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati? Berilah perumpamaan hal itu pada makhluknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah kamu pernah melewati lembah tempat keluargamu yang tandus itu? Ia menjawab, ya benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, kemudian kamu melewatinya lagi di lain waktu yang ternyata tampak hijau lagi subur. Ia menjawab, ya benar. Rasulullah berkata, demikian pula Allah menghidupkan orang-orang mati. Itulah tanda kekuasaannya pada makhluknya. Itu perkara mudah, Bu Uti, bagi Allah kami. Tanpa perlu ada kehendak Bapa di sorga, dan siapa itu Bapa kita nggak pernah ngerti karena nggak pernah tahu itu namanya siapa. Allah Tuhan kami sudah menjelaskannya melalui nabinya yang rahmatan lil alamin. Gampang jawabnya ini. Berikutnya, tapi kok kenapa kekristenan ini belum pernah menjawab apa yang ditanyakan Ukhti Natalia ya? Mana gitu loh, mana itu dalil Yesus itu Tuhan atau enggak, dalil Yesus itu menyuruh untuk menyembah anak Allah gitu. Kalau enggak ada ya udahlah, kalian semua Tuhannya pelantikan itu. Berikutnya soal membangkitkan orang pada akhir zaman, itu kan apa ya jatuhnya, Yesus banyak omong doangnya. Kenapa? Karena ketika orang-orang kudus dibangkitkan di Yerusalem, orang-orang Yahudi sama orang-orang Romawi nggak pernah ngomong itu pernah terjadi. Itu cuma dongeng-dongeng Yunani belaka itu. Gitu. Terus lanjut lagi soal tiap Yesus mau ngapa-ngapain kehendak Bapa. Tiap Yesus mau ngapa-ngapain kehendak Bapa. Ya kalau begitu kan Yesus jatuhnya pembantu ART, yaitu asisten rumah Tuhan. Gitu loh. Harusnya Yesus tuh punya kehendak sendiri untuk membangkitkan, untuk menghakimi. Jangan semuanya kehendak Bapa. Ini Tuhan atau pembantu kan gitu. Lanjut lagi sekarang. Perhatikan Tuhan yang benar itu seperti apa? Al-Furqan ayat 58. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, al-hayu, yang tidak mati, la yamutu. Sekarang kita lihat apakah Yesus tidak mati? Wahyu 1 nomor 18. Dan yang hidup, aku telah mati. Selamat datang di kebenaran. Yesus bukan Tuhan karena mati. Kan gitu. Terus tadi soalnya ditanya lagi soal ini ya, keselamatan. Nih lihat, ini ada di Hakim 3 nomor 9. Di sini Otniel, perhatikan. Ini Mowosia. Ini berarti mem faf sin yod lalu ain ya, mem fafsin yod lalu ain. Di sini juga di Hakim 3 nomor 15. Tuh, Mowosia. Sama ya. Yesaya 43 nomor 11. Jedar Mowosia juga. Jadi memang juru selamat dibangkitkan itu biasa aja, nggak spesial. Ngapain menuhankan yang biasa-biasa gitu. Ini kita lihat di Hakim 3 ya. Ini udah tadi yang 9 tuh. Tuh, ini dibangkitkan seorang juru selamat. 15 juga dibangkitkan seorang juru selamat. Kisah para Apostolos 13 nomor 23. Ini Theos juga. Ini nggak ada spesial-spesialnya. Jangan dijual kepada kami. Ukhti Khadijah, tafadhol.
Oke, makasih. Ini ya, tadi ya si Bang John Peter dan juga Bu Uti yang memberikan statement katanya karena Natalia memang gak paham Alkitab gitu ya. Ya tolonglah dipahamkan, tunjukkan dalilnya. Mana Yesus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dipahamin dong, kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, tunjukkan. Dan kenapa di saat saya bilang Yesus itu nabi, kalian ngeklaim saya ini gak paham apa yang ada di Alkitab, padahal datanya ada. Sebentar saya share. Nah, ini ya Matius sebentar, belum saya simpan ya. Matius 21 ya, ayat 11. Nah, dan banyak orang itu menyambut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah, ini salah satu ayat aja sih, masih ada lagi ayatnya. Kalau Yesus itu nabi. Tapi kamu dari tadi aku minta mana ayatnya Yesus itu Tuhan, kok nggak ditunjukin? Nih, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, jadi kalau di sini saya bilang Yesus nabi, terus Anda bilang saya ini nggak paham dengan Alkitab, berarti Alkitab Anda sedang berbohong atau seperti apa gitu ya? Tolong dijelaskan. Dan juga tolong konsisten juga ya dengan pertanyaan saya. Tadi di awal berkali-kali saya tanya, tolong tunjukkan mana buktinya. Jadi bukan pakai asumsi, bukan muter-muter. Kalau Bu Uti bilang saya comot-comot Alkitab, ya udah Bu Uti tolong tunjukkan mana satu ayat aja. Kan Bu Uti bilang saya comot. Bu Uti tunjukkan aja mana satu ayatnya, tunjukkan aja mana Yesus itu Tuhan. Ya, karena banyak sekali Yesus mengatakan Yesus itu utusan. Jadi waktunya udah mau habis juga nih ya waktuku. Udah lanjut gitu aja. Itu dulu dikit-dikit biar Bu Utinya tenang. Bentar dulu, saya mau ngambil charger ini bentar. HP saya mau lowbat. Bentar ya. Mumtaz memang. Mu'alafah andalan kita nih. Sakti. Dah? Oke, tunggu sejenak. Timer lagi nyiapin perangkat dulu karena harus dicas HP-nya ya. Sebentar, mohon bersabar. Ya, jadi Ya. Oke, lanjut. 3 2 1 mulai. iya, jadi sulit sekali ya jadi ya bicara dengan Natali ini gitu ya kan. Bagaimana dia masih terus nanya-nanya gitu. Jadi sepertinya kamu harus di-upgrade, maaf saya bilang begitu. Ya harus di-upgrade. Bagaimana Anda masih mengatakan pengakuan Yesus yang mengatakan dia punya kaliber Tuhan, menyembuhkan membangkitkan orang mati, dan itu hanya ini pemilik kerajaan bumi, penguasa alam raya gitu kan. Membangkitkan orang mati ya, di dalam Al-Fat juga ya Yesus bahkan mengakui itu. Yang kalau kamu minta mana pengakuan Yesus sebagai Tuhan, itu ngaku-ngaku Tuhan. Yesus mengatakan dia datang itu bukan untuk minta ngaku-ngaku Tuhan, bukan minta untuk disembah. Ini aku Tuhan, sembahlah aku 5 kali 10 kali, kalau enggak aku pentung-pentungin, enggak gitu. Yesus itu datang untuk mati di kayu salib, dia itu datang untuk menggenapi kehendak Bapa. Dia itu datang pelaksana kehendak Bapa, dia itu firman-Nya Bapa, karena kehendak Bapa adalah nih ya, di dalam Yesaya 41 ya dikatakan di situ ya kan. Nih ya, bahwa dia itulah yang menolong, dialah yang menyelamatkan, dan dia akan menebus kamu. Kamu itu akan ditebus, dan Elohim akan menebus kamu itu dengan apa? Ya dengan mengutus firman-Nya. Firman-Nya itu datang dan keluar dari Bapa itu sendiri dan telah menjadi daging, menjadi manusia, dan dia telah melaksanakan kehendaknya itu, kehendak Bapa itu. Kehendak Bapa itu adalah untuk menyelamatkan kamu, bukan malah minta ngaku-ngaku Tuhan seperti di Tuhan kami, di Tuhan kamu. Di tempat kami yang ngaku-ngaku, yang minta disembah sujud, bahkan dia mengatakan kepada Yesus, segala isi bumi ini akan kuberikan kepadamu asal engkau sembah sujud kepadaku. Yesus sudah mengasih tahu yang minta-minta disembah sampai seperti itu adalah iblis. Ya, Yesus itu justru datang sebagai penebus dan juru selamat, melaksanakan kehendak Bapa, keinginan Bapanya, karena dia adalah firman Bapa gitu loh ya. Nih di dalam Yesaya 41 ya, janganlah takut hai si cacing
Cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Dia datang untuk menebus kami, menebusnya dengan cara mengutus firman-Nya itu. Ya ketika jadi firman, ya dia menjadi manusia, anak manusia. Ya disebut nabi lah, ya disebut utusan lah gitu loh. Dalam kapasitas manusia. Tapi kalau kamu nanya mana Yesus ngaku Tuhan ya sebagai anak manusia yang berasal daripada Tuhan yang adalah Tuhan itu di dalam Yohanes 9, Yohanes 10 kamu baca tuh ya. Yesus juga ada, tetapi kedatangan Yesus itu bukan untuk minta disembah sujud, ya kan? Dia datang untuk menyelamatkan kamu, bro. Ya, itu maha kasih, Tuhan itu penyelamat gitu kan? Kalau nggak melaksanakan kehendaknya dipentung-pentungin, kalau nggak sembah sujud dipentung-pentungin masuk neraka. Oh nggak gitu, iya kan? Jadi jangan disama-samain. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia? Apakah dia Tuhan? Ya kan Tuhan. Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Loh, itu kan Yesus bahkan menerima sembah sujud. Ini loh, jadi kamu memang betul kok. Kamu nggak ngerti apa-apa, bro. Aduh, kasihan sekali. Kasihan sekali. Aduh, ya. Lalu ya dikatakan ini ya. Di dalam Matius 21 ayat 11 ya, kamu mengatakan inilah nabi lah. Itu ketika dia jadi manusia, dia menjadi nabi. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Ulangan 6. Ulangan berapa? Ulangan 8 ayat 15 itu kan. Ya kan, seorang nabi akan kubangkitkan bagimu, kata Nabi Musa. Ya, Elohim akan membangkitkan seorang nabi. Tetapi nabi di situ ayat 16-nya apa? Tepat seperti yang kamu minta dahulu di dalam perkumpulan raya. Yang mereka minta itu apa di dalam Keluaran 20? Mereka minta ketika Elohim itu menampakkan diri, jangan menakutkan mereka, membuat mereka mati. Mereka minta dalam wujud seorang nabi. Jadi Yesus itu dinubuatkan oleh Musa, dia adalah seorang nabi yang dalam konteksnya adalah Elohim yang menampakkan diri dalam wujud seorang nabi. Ini kan ada konteksnya, ada asbabun nuzulnya, bro, ya. Ya, silakan Pak John Peter. Pak John Peter. Ya, Pak John. Aduh, ya udah ya, Pak John, jangan waktu. Pak John. Ya udah, lanjut, saya mau bertanya sama kamu. Iya, jadi saya mau bertanya sama kamu, mana Allah tadi kamu mengatakan ya bahwa dia akan membangkitkan orang mati, mana? Itu kan cuma ini klaim. Dari awal kan semuanya klaim. Nabi Muhammad mengaku utusan itu pun klaim. Mengaku Rasul itu pun klaim. Kalian nggak akan pernah bisa membuktikan kepada saya bahwa klaimnya ini benar gitu loh. Ngakunya ini benar. Itu kan cuma klaim. Tetapi Yesus kan dia mengatakan tidak pernah aku berkata-kata dengan sembunyi-sembunyi. Nggak ada yang klaim buat Yesus. Semuanya dibuktikan sebagai tanda bahwa itu benar. Semua kebenaran itu dibuktikan, bisa dibuktikan gitu loh ya. Ya apalagi tuh ya. Udah ini ya. Jadi ya apalagi tadi satu lagi saya mau bilang di sini ya. Allah mengampuni dosa. Al-Fat 48 ayat 2. Di dalam Lukas 5 ayat 20 Yesus mengatakan di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah itu. Udah banyak saya kasih, bukan cuma pengakuan Yesus bahwa dia Tuhan, tapi kuasanya silakan tunjuk. Tenang Buti, udah waktu udah habis. Ya. Silakan untuk Muslim untuk menjawab. Dari Bang Kores silakan. Oke. Tunggu ya. Oke, Bang Kores dimulai. Belum. Tunggu. Kita nyiapin data dulu supaya indah dan elegan gitu. Indah dan elegan kagak tuh. Di sini. Bang John jangan chaos dulu Bang John. Lah kesian Buti sendirian nggak jawab. Jadi soal anak manusia mengampuni dosa ya. Anak manusia mengampuni dosa. Itu kenapa? Karena dia dalam doa Bapa kami diajarkan. Ini bukan anak-anak jin ya. Atau anak-anak roh ini. Ini seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Jedar Yesus mengajarkan memang yang namanya anak manusia itu bisa mengampuni dosa gitu loh. Karena kalau nggak diampuni, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni. Di Matius 6 nomor 14, jedar Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Selamat datang di kebenaran. Jadi itu jawabannya. Memang anak manusia bisa mengampuni dosa di Matius 6 nomor 12 dan juga 14. Ini gampang banget. Lalu kemudian Bu Uti ini kocak. Yang ngaku-ngaku Tuhan dan sembah sujud itu iblis katanya. Wow, sakti. Oke. Kita lihat di sini. Di Kejadian 15 nomor 7. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan." Ngaku-ngaku iblis ini. Fix iblis ini yang ngaku-ngaku Tuhan ini. Kemudian kalau misalnya yang minta disuruh-suruh sembah sujud beribadah kepadanya juga itu iblis. Kita lihat lagi di Keluaran 4 nomor 23. Biarkanlah anakku pergi supaya ia beribadah kepadaku. Kayaknya gede. Wah, iblis. Iblis ini. Waduh. Di Keluaran 9 nomor 1. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Waduh, iblis. Iblis. Banyak banget iblisnya. Minta-minta disembah iblis. Keluaran 10 nomor 3. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Lagi-lagi iblis. Ini iblisnya kenapa Bu Uti kok banyak banget di perjanjian lama ya? Ini Yesaya 66 nomor 23. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman iblis. Oh, bukan firman Tuhan. Waduh. Piye iki? Ini apa tuh memang Bu Utinya yang sesat ini sebenarnya ya? Selamat datang di kebenaran aja deh. Lalu soal ini juga ya, kekristenan itu kok masih nggak menjawab juga ya, muter-muter terus gitu Kristen ini. Gue sampai, aduh, gimana ya? Pertanyaan soal mana bukti Nathanael melihat malaikat nggak dijawab. Kenapa Tuhan Kristen kalah oleh Islam karena anak-anaknya berhasil direbut, nggak dijawab. Mana Yesus itu mengaku dirinya Tuhan, nggak dijawab. Ini gimana ini? Gitu. Nah sekarang yang ingin gue buktikan di dalam kitab Markus nomor 5, yang pertama kali menyembah Yesus itulah yang iblis. Kita lihat di sini. Kemudian ia bertanya, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion karena kami banyak. Ia memohon supaya dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar gitu. Dan di sini perhatikan Ikhwan. Markus 5 nomor 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Ini bukan manusia, ini iblis atau orang kesurupan. Itulah orang yang pertama kali menyembah Yesus. Selamat datang di kebenaran. Silahkan Ukhti Khadijah. Ya. Oke, makasih banyak Bang Triun. Semua penjabarannya nih semuanya udah pakai dalil ya. Orang-orang Islam dari tadi jawabnya pakai dalil. Nggak muter-muter kayak Bu Uti itu dari tadi katanya, aduh gitu aja nggak paham, masa gitu aja nggak ngerti, katanya gitu Bu Uti. Bu Uti jangan muter-muter, tolong ditunjukkan datanya. Ini saya ingatkan lagi, tolong tunjukin datanya. Nah Bu Uti tadi kan kepedean ya, katanya kalau bisa menghidupkan orang mati, membangkitkan orang mati gitu ya. Bu Uti bilang itu adalah Yesus gitu, dan itu alasan Bu Uti menyembah Yesus karena Yesus bisa menghidupkan orang mati. Terserahlah. Tapi bagaimana? Apa kabar dengan Elisa juga yang pernah menghidupkan orang mati? Coba Ibu baca di 2 Raja-Raja 4 ayat 32 sampai 35, dan juga Elia juga bisa Bu menghidupkan orang mati. Di Raja-Raja juga, 1 Raja-Raja 17 ya. Nanti kalau Ibu nggak mau potong-potong silakan dibaca 1 perikop, 1 Bible juga nggak apa-apa. Terus Petrus juga ya, Simon Petrus Bu Uti pasti tahu lah, masa nggak tahu sih. Dia juga pernah menghidupkan orang mati, namanya Tabita. Gimana Bu Uti? Apakah semuanya juga Bu Uti sembah? Kalau mau sembah sih nggak apa-apa sih Bu Uti. Gimana Bang Kores, ditambahin lagi nih? Hajar curhatin Ukhti Khadijah kenapa mu'alafah gitu, hajar terus. Iya, banyak waktunya itu. Lanjut, timer berjalan. Bu Uti bilang ya, tadi katanya
bukan kayak Allah, nanti kalau nggak mau sujud sembah nanti dipentung dapat pentungan gitu ya. Ya sekarang gini Bu Uti, wajar lah kalau orang namanya manusia ciptaan Tuhan ya, begitu Tuhan yang memerintahkan sesuatu suruh menyembah tapi tidak mau menyembah, wajar kalau dapat hukuman karena kalau nggak taat gitu. Nah tapi yang nggak wajar ini gimana ceritanya ada Tuhan yang lahir di dunia diliatin orang-orang ya, terus Tuhannya itu digebukin, dihajar, digebukin ya, dihabisin, terus digantung ya, terus jadi tewas gitu. Nah itu gimana Bu Uti? Tolong Bu Uti, gimanakah kemahakuasaan Tuhan kalau seperti itu? Kalau saya sih nggak mau punya Tuhan yang seperti itu, yang bisa digebukin babak belur gitu ya, terus cuma dipajang di kayu salib. Ternyata mohon maaf Bu Uti, ini bukan saya yang dandanin ya, tapi di gereja Anda dengan banyak sekali buku-buku Kristen menampakkan Yesus itu yang Anda sembah-sembah itu nggak pakai baju, cuma pakai sempak gitu. Nah kalau saya sendiri, saya sih nggak mau punya Tuhan seperti itu. Ya, waktu habis. Silakan Ibu Uti, Pak dan Pak John Peters untuk menjawab. 3, 2, 1, Ya udah, mulai. saya aja Pak John ya. Saya aja Pak John. Ya, saya aja Pak John ya. Pak John, banyak nih pertanyaannya lari ke saya semua. Bu, sikat John. terus, sikat. Gas. Iya, Gas, Bu, jadi gas. memang aduh bagaimana ya? Saya dibilang nggak pakai dalil, masa saya harus tunjuk-tunjukkan, waktunya nggak ada nih. Saya kan kasih ayat-ayatnya semua. Ayatnya ada semua, tinggal buka loh. Anda lagi buka kok. Nih. Kalau dibilang nggak pakai dalil nih, semuanya, masa sih saya lagi nggak itu nih. Nih ya, nih Alkitab saya nih ya. Di dalam Lukas 5, ketika Yesus melihat ya iman mereka, berkatalah, "Iya, hai saudara, kamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Nah, ini konteksnya ya, yang bisa mengampuni dosa itu adalah Allah sendiri. Ya, lalu Yesus mengatakan, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Nah, ini ya, cuma Tuhan yang mengetahui pikiran manusia. Di dalam Quranmu dikatakan ya, Allah itu Maha Tahu. Lalu dia menuliskan bahwa Isa juga Maha Tahu ya. Maksudnya Isa itu adalah Yesus ya. Kalau boleh saya kais-kais sedikit ya. Jelas di sini Yesus juga mengetahui pikiran manusia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa itu kan jelas tadi dikatakan ya. Di dalam Yohanes 10 itu tadi kan. Ayat 35. Anak manusia itu siapa? Anak manusia itu Tuhan, bro. Tadi Yesus mengaku bahkan dia menerima sembah sujud itu. Anak manusia yang dia itu adalah Tuhan. Adapun yang kamu pakai itu ya, yang mengatakan apa tadi? Yang kamu pakai tadi, yang kamu bilang doa Bapa kami, loh itu lain konteksnya. Itu namanya kamu mengais-ngais gitu loh, melas-melas nyari ayat orang. Iya kan? Nggak tahu apa korelasinya, asal nyambung aja gitu loh. Asal nyambung itu kores ya. Itu ampunilah kami seperti kami mengampuni. Seperti kami mengampuni dosa orang loh. Kalau kami mengampuni ya dosa kami akan diampuni juga oleh Tuhan. Itu syaratnya supaya dosa kami diampuni oleh Tuhan. Nggak ada hubungannya bro, ya ampun. Lagi pula ini, aduh Natalia, aku sedih banget sama kamu. Ya kamu mengais-ngais ayat kami mencari pembelaan. Elia itu menghidupkan orang mati ya. Lalu kamu mengatakan siapa lagi tuh ya menghidupkan orang mati. Tapi ayatnya di tempat kami. Nah itu dia sedih banget. Kan saya minta tadi di tempat kamu mana? Ya, klaim dari Allah membangkitkan orang mati itu mana? Nah, kalau di tempat kami mereka mendapatkan kuasa. Kan semua nabi di tempat kami punya mujizat sebagai tanda bahwa mereka itu ya utusan Tuhan. Ya, Yesus itu dialah sumber mujizatnya. Ketika dia mengutus rasul-rasulnya, dia mengirimkan mujizatnya. Dia turunkan itu kamu baca. Di hari Pentakosta itu bukti nyata disaksikan oleh ribuan orang. Dialah yang empunya mujizat itu. Sedangkan di tempat Anda Allah mengatakan hanya dialah yang empunya yang gaib-gaib. Di tempat kami Yesus yang mempertontonkan kegaibannya dan dia beri kepada umatnya. Kamu jawab dengan kais-kais ayat sangai. Ya gitu loh. Ya. Kamu cari mana buktinya kun fayakun itu di mana gitu loh.
Ya mana bukti tanda kenabian dari Nabi? Nabi nggak punya tanda, orang dia sendiri mengaku, aku sedang menunggu-nunggu bersama dengan kamu, katanya kan. Tanda kenabian Nabi cuma katanya berupa tompel. Lah ini kan bagaimana ini? Bagaimana Anda mempercayai tanda kenabian berupa tompel, lalu Anda tidak mempercayai tanda kenabian yang dimiliki oleh Yesus ya, bukan oleh Elia, oleh yang lain-lain, itu berasal daripada Yesus. Karena Yesus di dalam Matius itu dia memberikan mujizatnya, dia menghembuskan kuasanya. Oleh sebab itu murid-muridnya bisa membangkitkan orang mati. Oleh sebab itu murid-muridnya bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Ya, aduh, aku bingung ya. Jadi nggak ada hubungannya doa Bapa kami itu dengan Tuhan mengampuni dosa ya. Lalu Anda mengatakan gimana ceritanya ada Tuhan digebukin. Nah ini juga makanya sekolah minggu, ya kan? Sekolah minggu ya. Dia datang bahkan Yesus mengatakan ya, nih saya bacain ya. Itu ayat dulu ya. Di dalam Matius 16 ya. Dia datang memang untuk itu. Karena apa? Karena hanya dengan cara begitulah dia bisa menanggung kutuk dosamu. Ketika dia digebukin itu yang seharusnya digebukin tuh ente, bro, ya. Ketika dia disalib itu seharusnya disalib itu ada. Tetapi ketika itu semua sudah selesai, oh dia ada dalam kemuliaannya. Dan dia akan datang kembali bukan untuk digebukin lagi, tetapi untuk melempar kamu ke neraka gitu kan. Nih dikatakan ya. Dikatakan di dalam Matius 16 nih ya. Nih, Matius 16 ayat 21 nih dikatakan ya, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, penyalah iblis. Ya, Ya, kan? waktu habis Bu. Waktu Habis Bu Uti, Ya, kan? mohon Jadi yang maaf. Ya, menolak sementara- bahwa Yesus bisa habis itu Oke, adalah Bu Uti waktu iblis. habis. Ya. Udah habis Sementara waktunya. ingin bertanya kepada kedua pihak narasumber ya, ingin bertanya, memang diskusi lagi asik ini tak, namun saya ingin tahu kira-kira putaran lagi mungkin pada kedua pihak narasumber biar diperhatikan. Ya ini habis dijawab Karena- dulu baru closing statement deh kalau gitu Ustaz Alif. Karena dari tadi ke Kristen nggak jawab-jawab loh. Bosen kita dialog kalau Iya. nggak dijawab-jawab gini. Ini kebetulan juga banyak yang request kayaknya pengen naik. Jujur aja bicara intinya sih, terus. kalau menurut saya, pribadi saya, jujur aja. Cuman mereka gimana nggak ya, jawab, aduh. nggak jujur susah. Berarti nih ya, sekali lagi Kristen Sagi, habis itu nanti kita keluar statement. Ya jadi habis ini dijawab langsung closing statement aja. Oh, Ntar saya ambil air dulu. Saya bentar ambil air dulu, aus. baik, itu tadi kan ada beberapa dari pihak Kristen katanya pengen naik, cuman ganteng John. Saya bilang saya nggak ada kuasa untuk bergambar. Kan koordinasi yo. Udah pada si requestnya sekarang. Apa itu ada Pak Peter udah keluar ya? Saya closing ya. Tunggu waktunya Muslim main closing aja. Saya closing dulu. Waktunya Muslim dulu, habis ini Boti. Ya, kalau memang masih mau tiga putaran Si Natalis ya. biar narasumber. Siap. Oke, siap. Sip ya. Oh ya, Bang Gas. Polres. Iya. Jadi kita akan Gas. jawab langsung ya dari Al-Qur'an di mana Allah membangkitkan orang mati nih langsung. Al-Baqarah ayat 72 sampai 73. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan yang telah mati, dan dia memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Yang kayak gini-gini doang mah perkara sepele, masih kurang. Gua kubur lagi di si Yesus ini. Nih, Al-Baqarah ayat 259, perhatikan di sini. Di sini.
Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang telah hancur. Jadi ini nggak cuma orangnya ya, negerinya juga langsung dibangkitin sama Allah. Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihat makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihat keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dar, selamat datang di kebenaran. Aduh, batu kemenangan. Sepele. Bangkitin orang cuma sepele, itu masalahnya. Yang jadi masalah di sini dari tadi kekristenan muter-muter adalah mana bukti Nathanael melihat malaikat? Kenapa Tuhan Kristen kalah oleh Islam karena anak-anaknya berhasil direbut? Mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Kenapa data-data gua yang menyatakan iblis itu minta diibadahi kok nggak dibantah? Kenapa data-data gua yang gua bawakan bahwa Yesus itu hanya kecil daripada Bapa? Kenapa data-data gua yang gua bawakan nggak dibahas sama sekali? Kenapa? Ada apa ini? Dan gue belum puas sampai situ. Di sini juga gue akan bantah di sini. Kalau benar Yesus itu kalau benar anak manusia itu adalah Yesus dan Yesus itu yang mengampuni dosa, kenapa Yesus klarifikasi di Lukas 23 dan 24? Harusnya ketika siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri, Yesus ngomong aja langsung, iya itu saya. Kan gitu harusnya. Iya enggak? Ini malah klarifikasi. Kenapa? Berarti Yahudinya salah paham sebagaimana Kristen di 2023. Nah, sebenarnya yang anak manusia itu siapa? Bukan Yesus. Tapi ini. Yeskiel 2 nomor 1. Firman-Nya kepadaku, firman-Nya kepada Nabi Yesaya. Hai anak manusia, buar, selamat datang di kebenaran. Lagi-lagi yang anak manusia itu Yeskiel, bukan Yesus. Yesus ini mau anak Allah atau anak manusia sebenarnya? Jangan pelitat-pelitut. Atau anak Allah yang kawin dengan manusia? Coba dong dijawab. Ini anak manusia Yeskiel. Firman-Nya kepadaku. Nih, ini baru Tuhan, dialog dengan Nabi. Yesus ini dari Matius sampai Yohanes nggak pernah ada Tuhan yang ngobrol sama Yesus. Yesus selalu omdo dan klaim saja kerjaannya. Itu yang gua nggak suka dari Yesus. Nabi-nabi yang lain berkomunikasi dengan Tuhannya, tapi Yesus ini klaim saja, omdo saja kerjanya. Silahkan Ukhti Khadijah. Alhamdulillah ya, sekarang aku lanjut. Oke, jadi memang benar ya, dari tadi pertanyaan-pertanyaan kita itu nggak dijawab sama Bu Uti, hanya bisanya menuduh ya, katanya kita itu nggak bisa, nggak paham gitu. Dan juga Bu Uti tadi kasihan ya, Bu Utinya sedih, nggak apa-apa Bu Uti, kalau mau nangis aja nggak apa-apa, aku bahagia kok. Nggak apa-apa kalau Bu Uti mau nangis. Nah terus gini Bu Uti, tadi Bu Uti bilang ya, Yesus itu bisa mengampuni, punya kuasa untuk mengampuni dosa. Bu Uti lupa ya. Bu Uti lupa. Jadi gini Bu Uti, nih Bu Uti dulu sekolah minggu mungkin pas lagi di toilet atau pas bolos kali ya Bu Uti. Jadi dulu Bu Uti ya, Yesus itu dibaptis sama Yohanes. Nah kemudian Bu Uti tahu nggak pembaptisan dari Yohanes itu buat apa? Kenapa kok bisa ada gitu ya Bu Uti? Nih aku tunjukin dalilnya. Nah, ini baca ya, Yohanes 19 ayat 4. Kata Paulus ya, ini katanya Paulus loh Bu Uti. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Tuh, jadi pembaptisan Yohanes itu adalah pembaptisan orang yang telah bertobat Bu Uti. Nah, berarti Tuhannya Bu Uti mau dibaptis sama Yohanes itu adalah orang yang sudah bertobat. Jadi gimana nih? Yesus berarti bertobat dulu dong. Kenapa dia bertobat? Berarti Yesus yang Ibu sembah ini dia punya dosa dulu dong ya, baru bertobat ya. Karena kalau pertobatan ya itulah gimana ya, Bu Uti semoga pinter lah ya untuk bisa menalar mengerti isi kitabnya sendiri. Jadi Bu Uti jangan sedih kenapa aku ini nampilin data dari kitabnya Bu Uti. Karena itu juga salah satu alasan saya ya, alasan terbesar saya menjadi mu'alaf itu karena kitab suci saya yang lama. Kitab suci itu yang sekarang Bu Uti masih pakai ini. Nah di situ. Jadi Bu Uti kalau mau sedih sih nggak apa-apa, nangis juga nggak apa-apa kok. Nggak ngerugiin aku juga. Aku juga tetap senang-senang aja. Jadi gitu. Mungkin Bang Kores silakan. Nah itu jadi kebenaran yang ada, tolong dijawab ya. Tolong dijawab kenapa Yesus tidak pernah ngomong dirinya Tuhan. Kenapa Tuhannya Kristen kalah oleh Islam karena anak
anak-anak yang berhasil direbut, mana jangan kabur-kaburan. Mumpung ini closing statement, jadi Bu Uti jangan terguncang. Ini kebenaran, mohon dijaga Roh Kudusnya agar bisa menerima kebenaran dari apa yang Ya, kita waktu injili. habis Bang Kores, silakan untuk Bu Uti dan Pak John untuk menjawab. Ya, belum Ya, ya, dimulai. belum bisa closing statement karena pertanyaannya harus dijawab ya. Hanya orang yang harus minum vitamin otak sehingga Anda harus terus-menerus mengatakan yang sudah dijawab, diterangkan, dijabarkan, dijelaskan, malah mengatakan yang tidak dijawab. Soal Natanael kamu nggak kasih jelas tadi ayatnya yang mana, aku nggak punya kesempatan aja. Tapi semuanya sudah dijawab, Yesus mengampuni dosa karena dia Tuhan. Ya kan, dan semua dalil-dalilmu tuh patah semua. Yang nggak menjawab itu justru kamu. Bagaimana mungkin Allah mengatakan dia mengampuni, apa tadi dia mengatakan itu, dia membangkitkan orang mati, itu cuma klaim. Yang saya minta itu buktinya mana? Yesus itu dia naik ke sorga disaksikan 500 pasang mata. Yesus itu nggak ada kuburannya, itu ada sejarahnya, ada saksinya. Lah, Nabi Muhammad membangkitkan orang mati mana? Lagi-lagi kamu hanya memberikan kepada kami cuma klaim-klaim, cerita-cerita yang halu gitu loh. Apalagi kamu membacakan itu yang membangkitkan 100 orang itu tidur 100 tahun. Itu kan cerita seven sleeper itu kan. Cerita dongeng yang ada begitu-begitu kan. Kamu pergi deh ke Israel sana, ada itu kisah seven sleeper itu kan, cerita-cerita dongeng itu. Masa dongeng mau kamu jadikan dalil? Saya minta bukti gitu loh. Itu yang kamu nggak bisa jawab dari saya. Saya mah dari tadi menjawab. Soal Natanael ya saya belum punya ininya, mana ayatnya. Saya harus lihat dulu konteksnya. Ya. Lalu kamu juga mengatakan apa lagi itu tadi? Banyak sekali bilang nggak dijawab. Dijawab semua, bro. Bahkan saya tunjukkan semua dalilnya kenapa Yesus disebut Tuhan. Karena dia mengaku sendiri dia punya kaliber Tuhan. Yang di tempat kamu Tuhan, di tempat saya kok nggak boleh. Ya. Lalu ya, kamu gue pipis melulu kali gitu loh. Bagaimana muja sih, ya ampun, kasihan sekali. Nih, tak bacakan ya. Nih ya, Pak, nih ya, Yohanes ya mengatakan gini ya di dalam ayat yang ketiga ya. Ya. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun di atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Weh, ketahuan banget kamu nggak sekolah minggu. Justru Yesus itu dibaptis untuk memperkenalkan kepada Yohanes Pembaptis suara Elohim dari langit mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, katanya begitu ya. Elohim memberikan pengejawantahan langsung kepada Yesus. Dia memberikan supaya Rasul Yohanes Pembaptis kenal yang dia baptis ini adalah anak Allah. Nah, yang harus kamu ketahui, anak Allah di tempat utuh Yesus itu kata Rasul Yohanes yaitu anak tunggal Bapa, firman yang telah menjadi manusia. Tetapi anak Allah buat saya ini artinya umat Allah. Begitu juga dengan Yesaya yang disebut anak manusia. Anak manusia buat Yesaya ya manusia kayak saya. Tetapi anak manusia buat Yesus adalah di dalam Daniel 7. Dia datang di awan-awan. Dia datang dalam kemuliaannya. Nanti dia akan ada di awan-awan yang kalian pikir bahwa dia akan memberikan pertanda di hari kiamat gitu. Ya kan? Dia akan datang di awan-awan hanya sebagai pertanda. Padahal itu bukan pertanda. Dia datang nanti di awan-awan. Anak manusia itu lengkap dengan malaikat-malaikatnya. Nih, tak bacakan ya. Tak bacakan itu ya. Jadi kamu ngawur. Aduh, aku kasihan sama kamu. Bener. Nih ya. Nih, jelas dikatakan.
Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Lengkap ya dengan segala kekuasaan. Dan ia akan menyuruh ya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Ya itu dia bro, jangan kamu sama-samakan. Nggak ada ilmu kamu di dalam Alkitab Natalia sehingga kamu telah tersesat dengan sesat-sesat yang nyata gitu. Ya silakan Pak Peter. Iya, waktu Berhubung habis. waktunya udah tanggung itu, aku cuma menyarankan dari tadi ini diskusi ini apa yang ditanya Ibu Uti tidak bisa dijawab dan dikonter oleh Natalis sama Vera Istar. Jadi pertanyaan kalian berdua lah yang selalu dikonter Ibu Uti. Udah waktunya udah habis biar gue yang jawab itu. Enggak jelas. Enggak, saya enggak berkomentar di sini. Artinya waktu Tapi lu ngomong udah masuk waktu itu. Ngomong bentar tuh dulu, juga udah brother. buang-buang durasi, Saya Bang. nggak ngomong. Ini saya mengingatkan Ngomong lah, itu supaya bukan ngomong. diskusi Udah, Bentar ayo dulu. Bang Kores lanjut. Ini HP ku supaya keburu diskusi ngopet nih ini Bang Kores. bagus. Saya kan menyimak nih. Saya Yang kasih mana kesempatan Allah waktu membangkitkan saya. orang mati udah gua kasih Al-Baqarah 72 Iya, 73, makanya- Al-Baqarah 25 6 tadi. Bentar dulu. Mana lagi yang belum gua jawab? Yang mana lagi? Itu supaya kalian jawab. Jadi jangan muter-muter. Nah, terus Al-Baqarah tadi gua kasih buat apa? Penjelasan Buat mengenai Al-Baqarah bagaimana Allah membangkitkan gua kasih Iya. juga dari Ibnu Katsir buat apa itu? Coba kan gitu. Ibu Uti. Nah, terdiam kan lu? Makanya udah biarin waktu kami untuk berdialog. Jangan emosi, jangan emosi. Jangan Peter, jangan emosi. Sabar. Dialognya bagus. Iya, gitu. memang bagus kok, bagus dari tadi kok, bagus. Cuma dari Islam doang yang bagus. Kekristenan nggak jawab terus dari tadi. Itu yang gua apa? Gimana nih, masih mau lanjut apa enggak? Ya udah, ayo. Jawab pertanyaan Ibu Uti. Udah dijawab Bentar itu. dulu. Udah, lu sabar aja dulu. Oke, Biar gua oke. menjawab. Oke, lanjut ini Bang Kores, bentar lu ini lanjut gak? Iya, lanjutlah kita gas-gaskan gitu. Nah, ini menarik ya, Bu Uti bilang lucu gitu. Dikasih dalilnya Allah membangkitkan orang mati, sepele banget dibilangnya dongeng gitu. Lalu kemudian bawa-bawa ke Seven Sleeper. Lah Kristen Ortodok kan merayakan Seven Sleeper itu. Veneration Seven Sleeper. Waktunya pause dulu dong. Ini gue mau nunjukin. Nunjukin Nah, apa Bang misal- Kores? Pause dulu waktunya. Gue mau nunjukin data. Udah. Sip, tunggu ya. Seven Sleeper. Ini kok Nah, jadi tuh. turun ya gua ngecas. Nah, ini nih. Tuh. The Roman Martyrology, The Roman Martyrology mention the seven sleeper of Ephesus under the date of 25th July to Vatican second calendar. The Byzantium calendar commemorates them with feast on 4th August and 22nd Oktober. Duar, anjay. Seven Sleeper dirayakan oleh kekristenan cabang timur ternyata. Makanya jangan menyembah Yesus via Belanda. Jadinya malu. Selamat datang di Waktu kebenaran, berjalan, waktu. ya. Ya ini perhati nih, itu dirayakan tanggal 27 Juli oleh orang-orang Vatikan, dirayakan tanggal 4 dan tanggal 22 November oleh Bizantium gitu. Dan di abad ke-9 di dalam kalender orang-orang Irlandia dirayakan di 7 Agustus. Di Ortodok tanggal 21, 2 Agustus, 13 Agustus, 23 Oktober dan 24 Oktober. Tuh. Belanda mana ngerti yang kayak gini-gini nih, Kristen cabang Belanda. Kan gitu ya? Gitu. Jadi terbukti Allah membangkitkan manusia yang mati, ada perayaannya. Sekarang Yesus ini loh, Yesus itu membangkitkan orang mati kalau tidak didukung oleh penulis-penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu jadinya dongeng. Mana bukti di luar? Ini bukti di luar, orang-orang merayakan Seven Sleeper. Selamat datang di kebenaran, my bre. Lanjut lagi ya.
Berikutnya soal ini, yang soal mengampuni dosa, dibilang katanya cuma Yesus doang. Masa? Udah dibaca belum biblosnya semuanya? Kita buka di sini. Zakaria 3 nomor 4. Ini Zakaria, Nabi Zakaria. Lihat ngomong apa dia? Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Duar juga Tuhan. Kurang. Oke, kita tambah lagi di sini. Nah, ini Yesaya 33 nomor 24. Ini Yesaya ngomong apa dia? Tidak ada seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. War, Yesaya juga Tuhan. Masih kurang. Oke, satu lagi gua kasih. Nih, yang bukan dari golongan manusia. Ini serafim. Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jedar, Tuhan lu makin banyak. John dan Bu Uti, selamat datang di kebenaran lagi-lagi. Jangan menspesialkan Yesus yang semua dia lakukan itu sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu di perjanjian lama. Yesus itu cuma dibentuk oleh orang-orang Yunani supaya dicomot-comot, supaya mirip orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena semua kelakuan Yesus itu sudah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Itulah kenapa Yesus itu bahasanya Yunani. Itu kebenaran yang ada, lu terima. Makasih banyak. Iya, makasih banyak Bang Kores. Ya, jadi memang benar ya. Tadi semuanya sebenarnya udah dijawab. Tapi ya aku nggak kaget juga sih kalau gimana orang Kristen ini ya, si Bu Uti dan Bang John Peter ya, bukan kebanyakan orang. Cuma ya ini yang muncul di sini ya, 2 orang perwakilan dari Kristen ini. Dia bilang kita nggak jawab. Dia bilang aku sama Bang Kores nggak jawab. Padahal sudah dijawab begitu. Ya wajar lah, karena di Al-Quran juga udah dijelasin ya, di Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ayat 57, bahwa kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya. Jadi ada sumbatan di telinga mereka, kendati pun engkau menyeru kepada mereka, kepada petunjuk, niscaya mereka juga tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Padahal kalau misalnya mau matanya dipakai ya, kalau memang ini orang-orang ini bukan golongan yang ditutup, pasti mereka akan bisa melihat. Ini memang sudah ditampilkan datanya gitu. Tapi memang benar apa yang ada di Al-Quran. Ini contohnya Bu Uti dan juga Bang John ya, bahwa sudah ditunjukkan juga tetap matanya ditutup gitu ya. Oke, mengenai yang tadi Bu Uti bilang, katanya Yesus itu bukan pertobatan, dibaptis itu bukan pertobatan, itu adalah karena Yesus itu ini ya, Allah memberikan gitu ya, bahwa mengenalkan inilah anakku dan bla 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 lah ya, penjelasan Bu Uti yang panjang kali lebar itu ya. Tapi gini Bu Uti sadar nggak sih apa yang Bu Uti jelaskan itu berarti Bu Uti juga secara nggak langsung membuktikan di mana kitab sucinya Bu Uti itu bertolak belakang, berkontradiksi dengan apa yang Paulus katakan. Paulus katakan di Kisah Para Rasul ya 19 ayat yang keempat tadi, bahwa baptisan Yohanes itu adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Nah, sedangkan Yesus itu adalah orang yang dibaptis oleh Yohanes. Jadi Bu Uti kalau mau ngasih statement, jangan ya inilah Bu Uti ini yang jangan comot-comot satu ayat ya gini ini Bu Uti. Kalau Bu Uti main comot-comot satu ayat, saya ambilkan juga satu ayat, Bu Uti jadinya bingung kan? Bingung sendiri Bu Uti, karena kitabnya Bu Uti jadinya bertentangan sendiri gitu loh Bu Uti ya. Jadi tolong Bu Uti, kalau misalnya Bu Uti mau bantah saya, padahal saya hanya bacakan apa yang Paulus tulis. Nah jadi kalau Bu Uti nggak suka, ya Bu Uti silakan bantah Paulus aja, karena di situ Paulus sendiri yang bilang. Jadi gitu. Dan dari tadi ini benar sama sekali Bu Uti tidak menunjukkan satu data pun di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan. Jadi nggak ada dalilnya sama sekali membuktikan Yesus adalah Tuhan. Yang ada cuma muter-muter dari Bu Uti, bilang membangkitkan orang mati, inilah itulah. Dan Bu Uti yang katanya sedih karena saya pakai data di Bible lah. Justru di sini saya miris karena Bu Uti kenapa sih kok malah menolak data yang ada di Bible Ibu sendiri gitu loh. Jadi gitu Bu Uti ya. Cukup. Habisin yang ukti, habisin nanggung ini nanggung. Cukup. Ya udah biarin dah habisin aja. Nah, John kalau mau ngomong sekarang John gitu. Ini waktu lu baru bebas ya. Jadi emosinya tuh di dalam waktu yang diberikan.